Makasih udah mampir ke channel aku ya. Jadi hari ini aku pengen cerita gimana pengalaman aku pertama di Jerman. Apa sih kesan kesan dan rasanya pertama kali datang ke Jerman. Jadi pertama saya datang ke Jerman ini dan situ saya liburan 3 bulan di Jerman. Rasa pertama kali di Jerman senang banget, nggak nyangka kok sampai saya bisa datang ke situ, bener-bener nggak nyangka. Jadi waktu itu, saya pakai visa Schengen, visa liburan. Jadi kalau kalian penasaran gimana caranya dapat visa Schengen itu, komen di bawah. Nanti, next time aku bikinin videonya. Pertama di Jerman tuh musim panas ya, jadi nggak begitu kaget, jadi masih indah-indahnya gitu masalahnya. Dan waktu itu pun, bisa dibilang masa-masa indah kita pacaran. Jadi kita sempat liburan ke Paris, Sweden, sama Norway. Gak ada sesuatu yang berbeda, bedanya cuma ngerasa apa ya, mungkin kesusahan pertama kali datang ke sini adalah makanannya. Kebetulan saya nggak suka yang namanya makanan-makanan Eropa, pizza, burger, kebetulan saya tuh nggak suka. Jadi gimana ya, untung waktu itu liburan jadi nggak terlalu terasa gitu kan, shock culture-nya pun nggak begitu terasa karena teman-teman di sini juga mereka berusaha berbicara dengan bahasa Inggris, dan mungkin rasa kangen ke keluarga juga nggak begitu besar, nggak kerasa shock culture-nya. Baru kerasa pas kedua waktu saya sudah married sama Pak suami. Jadi waktu saya datang ke sini bener-bener rasanya kayak shock culture banget gitu kan, datang ke sini lagi-lagi musim panas, memang nggak ganggu, suhunya masih sama kayak di Indonesia. Nah pas baru agak lama beberapa bulan kemudian itu baru kerasa tuh, mungkin waktu saya dapat tempat les bahasa Jerman. Jadi dengan berjalannya waktu tuh kaget aja gitu loh kan, ketemu orang Jerman di stasiun kereta. Jadi beda banget kali ya sama orang-orang kita gitu, mentalitasnya tuh beda jauh banget, mereka tuh dingin banget gitu. Jadi kalau kita mau nyapa atau gimana tuh kayak mukanya tuh jutek gitu loh. Beda banget gak sih masa kalian ketemu orang Indonesia di mana-mana, mau dimanapun kan mereka murah senyum gitu kan, sedangkan orang Jerman sendiri tuh mereka kayak take distance gitu. Siapa sih kamu gitu kan, mukanya tuh kayak siapa sih lo gitu kan, dan mukanya tuh kayak gimana ya, dingin gitu kan. Mungkin karena dulu aku nggak pernah nyangka sih, ternyata baru aku tahu setelah aku belajari sedikit-sedikit, ternyata mungkin karena iklim. Jadi kenapa orang Indonesia bisa dibilang sama orang Eropa tuh orang yang paling friendly sedunia, maksudnya orang Asia general ya, karena aku rasa mereka tuh friendly gitu loh, karena mungkin sun ya, matahari tuh ternyata mempengaruhi gimana suasana hati kita, gimana suasana keseharian. Sedangkan waktu saya masuk mulai ke winter, baru kerasa deh, kerasanya tuh pelan-pelan tuh ngerasakan yang namanya yang belum pernah saya rasakan, kayak depresi gitu kan. Depresi karena ngerasa kita terkurung, kita mau jalan-jalan kemana di luar dingin banget gitu loh, mager gitu kan, keluar dari rumah dan dari atas sofa itu lebih enak di dalam rumah nonton TV daripada keluar tuh dingin banget. Dan waktu itu apa ya, jaket winter tuh sempet problem sama suami. Jadi pertama dia tuh kita nyari supermarket yang gede di City Park kan. Lah di situ lepas deh. Di situ terpaksa karena modelnya mungkin bagus saya beli, ternyata nggak anget, padahal itu udah mahal gitu loh. Menurut aku pribadi mahal sih, 250 euro kan gitu, ternyata nggak worth it gitu karena modelnya bagus. Akhirnya mau nggak mau beli lagi lah winter jacket yang istilahnya lebih
tebel dan bisa ada fungsinya lebih anget. Jadi nggak lihat mau fashionnya bagus nggak bagus, yang penting fungsinya sih. Jadi mau nggak mau kita terpaksa beli lagi deh. Sampai saya tuh waktu itu beli tuh sampai 3 kali gara-gara nggak pernah cocok gitu loh sama mau materialnya atau modelnya. Jadi pullover tuh double 5 cuy. Sampai diketawain sama kayak apa sih, yang onde-onde jalan gitu, bulat gitu kan. Apalagi kebetulan rumah kita tuh jauh dari kota. Jadi pertama dulu karena saya kan mau ngurus SIM, itu masih bisa dipakai 6 bulan guys, maksimal. Jadi kalau menetap cuma maksimal bisa 6 bulan. Udah terlanjur beli mobil, ternyata habis itu cuma boleh dipakai 6 bulan. Bayangin coba, 6 bulan doang. Habis itu mobil tuh magrak cuy. Maga di garasi. Saya kira kan ngurus SIM itu gampang, ternyata susah banget. Aduh, udah gitu ngafalin yang namanya soalnya tuh 1060 soal harus dihafalin. Oh my god. Dan aku waktu itu bahasa Jerman gue masih belum bagus kan, jadi pakai bahasa Inggris juga pas-pasan cuy. Akhirnya mau nggak mau tes pertama itu nggak lulus, tes kedua juga nggak lulus, baru tes ketiga lulus. Oh my god. Dan itu susah banget. Bayangin coba, dari soal 1060 yang lo hafalin, yang keluar tuh cuma 30, dan yang boleh salah itu cuma 2. Itu udah bikin gue udah depresi dan frustasi. Jadi harus bener-bener duduk manis dan bener-bener niat belajar. Kalau nggak gitu, nggak bakal berhasil. Alhamdulillahnya pas tes praktisnya sekali doang. Berhubung tes teori sama praksis tuh biayanya lebih mahal di praksis. Jadi kalau yang teori waktu zaman aku tuh sekitar 20 atau nggak 30 euro lah sekali tes. Nah tes teorinya itu sekitar 150 euro. Alhamdulillah banget udah jadi udah langsung lulus gitu. Yang susahnya itu kan parkir mobil letter L gitu guys, itu susah banget. Sama parkir yang kayak orang Jerman itu. Jadi maju enggak sih, apa ya, yang paling susah itu ternyata jaga kestabilan. Jadi di Jerman tuh kalau misalnya kecepatan 50 harus 50, nggak boleh 60 atau 40, harus stabil. Kalau misalkan 45 itu boleh, lebih baik kalau bisa pas 50, itu yang susah sih. Jadi waktu itu mau nggak mau ikut Fahrschule, jadi kayak sekolah mengemudi gitu. Walaupun kita udah bisa, di Jerman tuh memang harus mengajukan, memang harus les mengemudi gitu. Alhamdulillah dari hasil kerja aku, gaji dari kerja, aku bisa biayain sendiri untuk dapat SIM di sini. Dan gue seneng banget sumpah. Akhirnya gue bisa gunain mobil gue guys. Tau gak sih, kalau bayangin coba, rumah gue tuh dari kota itu sebenarnya kan jaraknya cuma 25 kilo. Kalau naik mobil tuh cuma setengah jam, udah maksimal ke tempat les-lesan. Lah, berhubung saya di desa, kalau naik bus tuh bayangin coba berapa jam. Bukan 3, maksudnya berapa menit gitu. Enggak, 2 jam, kadang 3 jam gitu. Jadi mereka tuh busnya tuh muter-muter dulu gitu. Nyari customer sampai nyampe di tempat les-lesan gua gitu kan. Mager gitu kan. Kalau misalnya bayangin, udah gitu nunggunya tuh kadang-kadang sampai 3 jam baru ada bus berikutnya. Kalau rezeki jam-jam tertentu ada 1 jam sekali ada bus. Kalau misalnya jam-jam bus lewat tuh 3 jam baru ada bus lagi. Dan tuh nungguin di luar di halte tuh sumpah dingin banget kalau winter. Dan gue bersyukur banget bisa dapat SIM. Udah bener-bener perjuangan deh guys. Sumpah. Untuk pertama gue di Jerman, jadi itu sih kesannya. Dan kesusahannya paling gede itu adalah makanan. Jadi makanan tuh kalau gimana ya, kalau aku pribadi lebih baik sih kalau kalian misalnya tinggal di sini, prepare dulu dari Indo, siap-siap winter jacket, siap-siap makanan Indo atau bumbu jadi, itu yang penting. Karena apa, di sini tuh mahal banget sumpah guys, mahal banget. Kadang-kadang terpaksa gue kalau lagi bokeh masak spaghetti sih gitu. Terus apa lagi ya,
Nah, apalagi ya? Jadi oh ya, jadi kesibukan aku tahun pertama di Jerman itu selain les bahasa Jerman, kebetulan waktu itu sebelum merit, gua cuma punya ijazah A2 bahasa Jerman. Sedangkan kalau pengen dapat visa permanen atau resident visum itu kalian harus minimal punya yang level B1. Jadi karena suami bilang kamu lanjut lesnya nggak usah di Indonesia, mendingan di Jerman aja. Karena apa? Karena kita bisa praksis guys, langsung ke orang Jermannya. Kirain praksis gampang ya, waktu gua nyoba gitu ketemu sama orang Jerman di stasiun atau ketemu sama teman-teman suami gitu kan, ngomong bahasa Jerman itu susah banget sumpah. Yang namanya masih mental Indonesia kali ya. Kadang-kadang orang kan gimana sih, malu ya kan, takut salah gramatiknya kah atau salah ngomongnya kah. Tapi dengan berjalannya waktu mungkin bisa dibilang aku bisa ngomong bahasa Jerman lancar tuh karena di tempat kerja, karena terpaksa gitu, mau nggak mau gitu kan. Kalau kita nggak ngomong pakai bahasa Jerman, si kolega kita sendiri juga nggak ngerti gitu, mau kamu apa gitu kan. Ngomong bahasa Inggris kadang-kadang banyak orang Jerman sendiri yang bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, jadi ada beberapa yang mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau, saran gue sebelum datang ke Jerman, bahasa Jermannya harus minimal B1 deh, biar kalian nggak kesusahan buat diri kalian sendiri. Apalagi kalau kalian sendiri di Jerman tuh, aduh, ribet banget. Oke, terima kasih banyak udah nonton sampai selesai. Gue harap ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Kalau ini benar-benar bermanfaat buat kalian, jangan lupa share, subscribe, and like. Bye bye, thank you.